wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan, nama saya Agung Haryati, guru SD Negeri Rantau Telang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Untirta. Dengan nomor peserta 2015 0296 2600 dan NIM 223 707 22000020. Pada kesempatan hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara daring yang saya laksanakan pada kelas 6 jenjang SD Negeri Rantau Telang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, dengan tema Tokoh dan Penemuan, subtema Penemuan yang Mengubah Dunia, dan pada pembelajaran ke-1. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya, nak? Baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa ya. Ya, coba silahkan Firman pimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Iya, anak-anak ibu, anak-anak yang hebat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyi dulu ya, nak. Ya, kita menyanyi lagu yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung patriot pertama, sedia berkorban untukmu. Pancasila rakyat adil makmur, ayo maju, iya, terima kasih. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Nah, sekarang tolong dipersiapkan dulu alat-alat tulisnya. Bukunya, penanya disiapkan dulu ya. Ayo, diambil dulu. Ya. Sudah siap ya? Sudah siap alat-alat tulis. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Hayo, ada yang masih ingat? Buku saku. Buku saku, iya kan? Kita sudah belajar membuat buku saku tentang informasi penting dan tabel ya. Coba, nah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya pada pembelajaran berikutnya, yaitu ini bentar ibu share screen dulu. Nah, kelihatan belum nak? Kelihatan, Bu. Nah, baik, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ke-1. Tujuan pembelajarannya hari ini yang pertama, melalui kegiatan membaca teks eksplanasi pada slide PPT, peserta didik mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia
dengan sikap mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks eksplanasi pada slide PPT, peserta didik mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia pada peta pikiran dengan tepat dan bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, setelah mengamati share screen video pada PPT, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan benar. Selanjutnya, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengembangkan peta pikiran perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik dengan benar. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4. Hari ini kita akan menyimak penayangan video dan Ibu minta anak-anak untuk mengamati dengan seksama. Dan selain itu, nanti kalian juga akan berdiskusi kelompok dalam rangka menyelesaikan LKPD. Sebelum kita melanjutkan, Ibu mau mengajak anak-anak untuk tepuk nyamuk. Ya, bisa semua tepuk nyamuk? Bisa, Bu. Iya, Ibu mulai ya. Tepuk nyamuk. Tangan dulu. Ya, selanjutnya hari ini kita akan melihat video. Nah, ini Ibu punya video. Jadi nanti anak-anak bisa bertanya tentang video. Nah, nanti kalian siapkan sendiri pertanyaan terkait video yang Ibu tayangkan. Kita saksikan ya, kita tonton dulu videonya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Yuk, kita lihat dulu ya videonya. Nih. Dengar nggak suaranya? Sudah ya. Menurut anak-anak tadi kita lihat apa, Nak? Lihat lampu, Bu. Lihat lampu, pinter. Dari penayangan video tadi ada yang ingin bertanya nggak terkait video tadi? Atau kalian kan itu kan nggak ada ceritanya, nggak ada apanya gitu ya di video itu. Nah, menurut kalian gimana tuh? Ada yang mau tanya nggak kira-kira dari video itu? Tanggapan kalian gimana? Saya, Bu. Lisa mau tanya apa? Bu, lampu yang tadi pada video tadi pakai apa yang bisa menyala? Kasih ya Lisa pertanyaannya ya. Jadi Lisa bertanya nih teman-teman, lampu yang ada dalam video Ibu tadi tuh berbahan bakar apa? Pakai apa dia kok bisa menyala itu? Ada yang bisa bantu Ibu jawab nggak, Nak? Aku, Bu. Oh, siapa? Mutia. Ya, silahkan Mutia mau jawab. Nyala karena memakai minyak panas. Oh, terima kasih Mutia. Jadi kata Mutia tadi benar sekali ya Lisa ya. Jadi lampu itu lampu zaman dulu ya, Nak ya. Jadi dia itu masih menggunakan bahan bakar minyak tanah. Ya, terima kasih Mutia dan Lisa. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, Husna ya, itu melambaikan tangan. Baik, silahkan Husna. Mau tanya apa, Nak? Bu, mengapa kok mereka memakai lampu seperti itu? Oh iya, terima kasih Husna. Bagus ya pertanyaannya. Jadi dari video itu kok aneh ya menurut kalian ya? Mengapa mereka menggunakan lampu seperti itu? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Kak? Ya, Jessica silahkan dijawab, Jess. Karena belum ada zaman dulu listrik. Oh iya, terima kasih. Baik, iya. Tadi kan ada pertanyaan dari Husna. Bu, kenapa sih orang-orang itu kok pakai lampu seperti itu? Iya, terus dijawab oleh Jessica. Karena zaman dulu itu belum ada listrik. Betul sekali ya, Nak ya. Jadi zaman dulu itu belum ada listrik, Nak. Makanya mereka menggunakan lampu. Tadi berkaitan dengan yang Lisa tanyakan tadi. Lampu yang berbahan bakar minyak tanah. Nah ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, terkait penayangan video Ibu. Aku, Bu. Oh ya, silahkan. Bagaimana kondisi zaman dahulu ketika malam hari? Oke, terima kasih. Husna bertanya nih teman-teman, bagaimana kondisinya zaman dulu kalau belum ada listrik? Gimana suasananya? Siapa mau jawab? Oh, Zahira. Baik, silahkan. Zahira, gimana kira-kira? Akan gelap. Baik, terima kasih. Kalau malam hari karena nggak ada listrik, suasananya akan gelap seperti itu ya. Baik anak-anak Ibu. Nah, berkaitan dengan itu, sekarang Ibu mau bertanya nih dengan anak-anak. Apakah anak-anak tahu siapa penemu listrik?
Ayo, tahu tidak? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak, Ibu mau tunjukkan nih siapa penemu listrik ya. Ibu ini ada fotonya. Coba disimak. Fotonya ini ada loh. Iya. Ini adalah penemu listrik. Ini adalah tokoh penemu listrik. Namanya adalah Michael Faraday. Sudah tahu siapa penemu listrik sekarang? Sudah, Bu. Siapa namanya? Ya, namanya adalah Michael Faraday. Jadi kalau kamu ketemu foto ini, Nak. Nah, foto Bapak ini berarti Bapak ini adalah Michael Faraday, penemu listrik atau arus listrik ya. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, bagaimana ya prosesnya kok arus listrik itu bisa sampai ke rumah kalian? Bisa sampai menyalakan TV kalian, bisa sampai menyalakan kulkas kalian, bisa menyalakan kipas angin. Nah, bagaimana ya prosesnya ya? Begitu. Nah, jadi kita sebelumnya untuk mengetahui itu kita pelajari dulu tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu apa sih? Coba dibaca dulu, Firman. Teks eksklamasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, misalnya tentang budaya. Ini Firman ya. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, misalnya tentang budaya, bisa juga gejala alam, misalnya gunung meletus dan proses terjadinya sesuatu. Ini di sini disebutkan juga ciri-ciri teks eksplanasi. Coba dibacakan Dea, dibuka. 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. 2. Memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Iya. 3. Faktualnya itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Baik, terima kasih Dea. Itu ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdapat pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Lalu memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Jadi kenyataan gitu, nak ya, nggak mengada-ada. Selanjutnya yang ketiga, faktualnya itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Jadi kalau berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau sains itu berarti jenisnya itu teks eksplanasi ya nak ya. Dan untuk selanjutnya, nah untuk mengetahui tentang teks eksplanasi, ibu meminta anak-anak untuk membaca nih. Ibu mempunyai salah satu contoh teks eksplanasi. Ini terkait dengan listrik. Mutia, coba baca Mutia. Listrik mengubah wajah dunia. Baik, terima kasih Mutia. Coba sekarang dilanjutkan. Husna yuk, baca yuk. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Oke, terima kasih si Husna. Nah, ini masih ada lanjutannya nih. Nih, coba tolong ibu minta dibacakan. Lisa, coba baca Lisa. Di rumah kemudian disalurkan melalui rangkai kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Oke, terima kasih ya. Rangkaian listrik di dalam rumah itu dapat berupa ada rangkaian seri, ada juga rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri dan paralel ini adalah jenis-jenis rangkaian yang bisa menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik. Kalau dia rangkaian seri, dia disusunnya secara bersambung atau sejajar. Nah, kalau rangkaian paralel, dia disusun berderet. Kemarin Ibu sudah membagi anak-anak ke dalam kelompok ya, kemarin ya. Ada kelompok Dea dan Husna, lalu ada kelompok Mutia dan Zahira ya, ada kelompok Jessica dan Dasti, ada kelompok Luri dan Lisa, dan ada kelompok Firman dan Aidi, lalu ada Salbani dan Ora. Baik. Nah, anak Ibu kemarin Ibu sudah bagikan anak-anak LKPD melalui grup WhatsApp kita ya. Bu.
Oke, kemarin Ibu sudah bagikan. Nah, sekarang anak-anak silahkan mengerjakan LKPD-nya ya. Disiapkan LKPD-nya, dikerjakan. Ini adalah LKPD Bahasa Indonesia. Di sana anak-anak diminta untuk melengkapi jawaban. Nah, kalian harus diskusi supaya nanti jawabannya itu semakin lengkap, semakin bagus. Silahkan Ibu beri waktu anak-anak untuk berdiskusi selama 10 menit ya. Silahkan berdiskusi. Bagi yang sinyalnya kurang bagus, silahkan cari sinyal ya. Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Ibu tunggu 10 menit. Silahkan bekerja ya. Semangat ya mengerjakan LKPD-nya. Bu. Sudah, Nak? Ya, baik. Sudah semua. Pinter anak Ibu. Yang lain yang belum, silahkan ditunggu ya. Semangat mengerjakannya. Sudah ya? Firman sudah, Firman? Sudah, Bu. Ya, kelompok Jessica dan Husna sudah belum? Sudah. Coba. Dasti, coba dibacakan hasil diskusi kelompok kalian, ayo. Paragraf 2. Asulan listrik adalah gelombang. Oke, cukup. Cukup ya, Dasti ya. Terima kasih, Dasti. Itu tadi hasil diskusi dari Dasti. Nah, untuk yang lain, nanti hasil diskusinya difoto, dikirim ke WA Ibu ya, Nak ya. Ya, Bu. Nah, baik. Ya, Bu. Nah, baik, silahkan disingkirkan dulu. Nah, kayaknya anak-anak ini kurang semangat. Nah, Ibu punya sesuatu nih untuk anak-anak. Nah, mic-nya dimatikan. Nanti cukup anak-anak baca saja ya, nggak usah dinyalakan mic-nya. Nah, Ibu punya sesuatu nih. Bentar, udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Udah ya? Nah, udah. Kalau gini kelihatan kan? Nah, kelihatan nggak? Nah, coba disimak ya. Dibaca aja, nggak usah bersuara. Ibu punya teka-teki nih, lucu. Ya, dijawab. Wah, apa yang paling galak? Jawab dalam hati. Ayo, tahu nggak? Bapaknya pacar. Itu ya jawabannya. Hehehe, lagi. Kota apa yang selalu minta perhiasan ibunya? Kota apa? Ayo. Ayo, waktu habis. Tahu nggak nih? Magelang, Magelang. Apa tuh? Sapi apa yang larinya paling kenceng? Sapi apa? Ayo. Sapi dan motor. Yang apa yang suka pakai banyak sepatu? Pedagang kakinya 5, kakinya banyak, jadi sepatunya banyak deh. Kalau ini nih, alat musik apa yang ditiup? Jawabannya adalah alat musik yang kotor dan berdebu. Ompong itu ya, kakek siapa itu? Halo, ikan apa yang walaupun di dalam air diam aja nggak mau bergerak? Ikan apa, ayo? Ikan apa itu? Ikan goreng. Lalu apa nih? Hantu apa yang rambutnya pendek? Ayo, hantu apa yang rambutnya pendek? Pocong. Pocong rambut, maksudnya potong rambut. Lalu, apa bahasa Mandarinnya pintar? Nah, apa nih bahasa Mandarinnya pintar? Apa? Ayo Firman, tahu nggak?
Lihai. Ya. Nah, cukup sekian teka-tekinya. Yeay. Ya. Tadi kita sudah sama-sama saksikan ya. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita yang kedua. Nah, kalau tadi kita kan sudah belajar tentang proses arus listrik itu bisa masuk ke rumah kita sehingga kita bisa menyalakan TV, kita bisa ngecas HP. Nah, selanjutnya kita akan belajar pengaruh listrik itu dalam kehidupan. Kira-kira ada nggak pengaruhnya listrik itu bagi kehidupan kita manusia ya? Pengaruhnya itu apa saja seperti itu. Nah, sebentar Ibu. Nah, ini tadi contoh rangkaian listrik seri dan paralel tadi ya. Ini contohnya. Dan ini tadi, nah, apa perbedaan kehidupan masa sebelum dan sesudah ada listrik? Kira-kira ada perbedaan tidak, Nak? Kalau sebelum ada listrik sama sesudah ada listrik, kira-kira beda nggak? Beda nggak? Beda, Bu. Ya, bener lah beda. Iya. Kalau kan tadi sudah lihat video kita di awal ya. Tadi sebelum ada listrik pakai lampu yang bahan dasarnya minyak tanah, bahan bakarnya. Nah, kalau sekarang kan enggak. Nah, apakah ada pengaruhnya dalam kehidupan dan peradaban manusia? Nah, kita akan lanjutkan nih. Nah, pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya. Coba dong Ibu minta Dea baca sosial. Pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya dengan ditemukannya teknologi baru banyak membawa perkembangan bagi Terima kasih ya Mutia ya. Iya, tadi sudah dibaca oleh si Mutia tadi. Pengaruh listrik dalam kehidupan sosial budaya. Jadi dengan ditemukannya teknologi baru banyak membawa perkembangan bagi kehidupan masyarakat. Nah, perkembangan tersebut membawa ke arah modernisasi. Penemuan tersebut memudahkan pekerjaan manusia. Bola lampu pijar yang ditemukan membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia di dunia. Nah, dulu sebagian besar kegiatan berhenti setelah matahari terbenam. Jadi ketika sudah sore, semua masyarakat itu menghentikan semua pekerjaannya. Tetapi setelah ditemukannya lampu pijar, setelah ditemukannya listrik, kegiatan tersebut dapat dilakukan hingga malam hari. Nah, ini sekarang Ibu minta dibacakan. Jessica tolong baca, nah, ini pengaruh listrik bagi kehidupan manusia sebelum ada listrik, setelah ada listrik. Coba dibaca. menyetrika baju, memakai setrika arang. Ya, itu sebelum ada listrik. Kalau setelah ada listrik, menyetrikanya pakai apa ini? Menyetrika baju, memakai setrika listrik. Ya, terus yang kedua. Penerangan saat malam hari menggunakan lampu minyak. Iya, kalau setelah ada listrik. Penerangan saat malam hari menggunakan lampu listrik. Oke, terima kasih Jessica. Nah, ini kalian bisa baca sendiri tentang pengaruh listrik bagi kehidupan manusia. Jadi dulu kalau zaman Ibu masih nemu ini, nah, Ibu dulu pernah nih nyetrika itu pakai arang. Jadi arangnya itu dibakar, ketika sudah jadi bara nanti dimasukkan ke dalam wadah setrika itu. Nah, ketika sudah dimasukkan nih baru Ibu itu pakai untuk menyetrika. Itu zaman dulu. Nah, kalau sekarang kan enak, tinggal colokin kabel udah tuh, nggak bahaya ya Nak ya, nggak takut kebakar oleh si arang. Nah ini ya, lanjutan lagi. Penemuan listrik sangat berdampak pada perubahan sosial budaya masyarakat. Nah, perubahannya itu yang berubah itu ada sikapnya, ada gaya hidup, ada tata kehidupan masyarakat, terus ada perilaku, terus nilai. Nah, perubahan sosial budaya merupakan pengaruh dari tatanan hidup tradisional menjadi modern. Jadi maksudnya itu ada perubahan dari tradisional ke modern. Kalau zaman dulu itu Nak, kalau orang mau berkomunikasi, misalnya ada orang meninggal ya, zaman dulu itu pakai kentongan, tahu nggak kentongan? Yang ada kayak dari bambu dipukul-pukul tong 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 tong. Nah itu Nak ya. Nah kalau zaman sekarang orang-orang sudah pakai handphone ya, nggak lagi pakai kentongan. Nah ini ada pengaruh penemuan listrik di bidang sosial. Nah ya diantaranya itu coba Dea. Ya ganti anak ya. Coba. Masyarakat menjadi mudah berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun tanpa terhalang jarak dan waktu. Berbagai cara yang dilakukan manusia untuk berkomunikasi adalah melalui transportasi atau alat teknologi. Iya cukup Dea.
transportasi seperti kereta api, motor bus. Oke, terima kasih Dea. Nah ini nak, ternyata ada pengaruhnya loh listrik itu di bidang sosial. Tuh, misalnya ini, kalian itu mudah berkomunikasi, mudah nanyain kabar temennya. Atau kamu tuh, kan kalau ibu lagi jauh-jauhan, kan kamu tanya ibu, besok ibu masuk tidak? Nah kan anak-anak sudah bisa berkomunikasi. Walaupun sebenarnya jarak kita jauh. Nah kita berkomunikasinya pakai apa biasanya? Biasanya pakai apa kalian tanya ibu? Pakai apa, ayo? HP, Bu. Nah, pinter pakai HP. Ya. Terus lagi, nah misalnya kalian mau ke Linggau supaya cepat, kalian bisa pakai mobil, nggak jalan kaki lagi, nggak perlu jauh-jauh berhari-hari. Itu juga salah satu pengaruh penemuan listrik di bidang sosial. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada pengaruh penemuan listrik di bidang budaya. Ya, coba siapa yang mau baca nih? Firman, bisa bantu ibu baca Firman? Coba nak dibaca yang ini nak. Dapat mengakses dan memperoleh informasi dari berbagai sumber mengenai budaya di setiap negara dengan mudah dan cepat sehingga kita dapat saling belajar untuk mengenal budaya satu sama lain. Oke. Perubahan yang terjadi dan memudahkan hidup manusia dan menjadikan kehidupan lebih baik. Oke, terima kasih Firman. Nah, ini ada pengaruh di bidang budaya juga ada ya. Contohnya kalian itu mudah akan mengakses atau memperoleh informasi. Misalnya, kalian mau tahu tentang budaya orang Papua. Nah, kalian cukup cari, bisa lewat HP, bisa lewat internet ya, atau komputer ya. Kemarin juga Ibu sudah bagi anak-anak LKPD ya, LKPD IPS tentang peta pikiran perubahan budaya masyarakat. Nah, sekarang anak-anak silahkan kerjakan LKPD-nya. Silahkan berdiskusi, lalu nanti kalian tulis pada peta pikiran ya. Ibu beri waktu anak-anak 10 menit, silahkan dikerjakan bersama kelompoknya ya sayang ya. Ya, silahkan berdiskusi. Firman, silahkan berdiskusi yang kemarin, yang LKPD-nya sudah Ibu bagi. Semangat nak ya. Yang sinyalnya kurang bagus sambil nyari sinyal-sinyal yang bagus. Selesai, Bu. Oh, selesai. Baik, kelompok dia dan Husna sudah selesai. Yang lain gimana? Sudah selesai belum? Selesai, Bu. Selesai, Bu. Nah, sekarang Ibu mau minta salah satu kelompok membacakan. Zahira, coba dibaca Zahira. Listrik mengisi bak mandi menggunakan timba. Ya. Mencuci pakaian menggunakan tangan. Ya. Mengambu menggunakan ulekan. Iya. Terus? Membuat adonan kue menggunakan kocokan tangan. Iya. Menangsi menggunakan kayu bakar dan dandang. Iya. Penengan menggunakan lampu berbahan bakar minyak tanah. Iya, terima kasih Mutia. Zahira, cukup. Matikan mic-nya ya. Jadi itu tadi adalah sebelum ditemukannya listrik. Nah, kalau sekarang setelah ditemukannya listrik, coba Ibu minta Dea yang baca. Setelah ditemukannya listrik, gimana kehidupan sosial masyarakatnya? Setelah ada listrik, mengisi bak mandi menggunakan pompa listrik atau sanyo. Mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Betul. Menggiling bumbu menggunakan blender. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dibacakan dengan tim Zahira, tadi juga sudah dibacakan oleh Dea. Nah, yang lain jawabannya gimana? Sama tidak? Sama, Bu. Nah, sama ya. Firman gimana? Sama Firman? Sama, Bu. Baik, terima kasih anak-anak Ibu, luar biasa. Nah, nanti Ibu minta LKPD-nya dipoto dikirim ke Ibu ya. Baik. Ya, Bu. Ya. Nah, anak-anak, sekarang kan tadi kita sudah sama-sama mengerjakan LKPD. Nah, tadi dari pelajaran kita hari ini ada yang ingin bertanya tidak? Terkait materi kita hari ini. Apa sudah paham semua atau ingin bertanya? Oh, Dea, silahkan Dea. Bu, kalau cerita tentang banjir itu termasuk teks eksplanasi ya?
Oh baik, terima kasih. Jadi dia bertanya nih teman-teman, kalau banjir itu cerita misalnya tentang banjir itu termasuk teks eksplanasi atau bukan? Ada yang bisa jawab tidak nih? Saya, Bu. Ya, Lisa silahkan. Ya, benar karena peristiwa alam. Oh iya, karena termasuk peristiwa alam. Jadi benar ya Dea ya, jawaban dari Lisa tadi. Kalau cerita tentang fenomena banjir, banjir itu kan fenomena tentang alam ya. Jadi itu termasuk teks eksplanasi. Nah anak-anak, kita akan mengerjakan evaluasi dulu ya. Sebelum kita menutup pelajaran, kita kerjakan soal. Nanti Ibu akan sediakan soal 1 sampai 10. Kemarin Ibu sudah bagikan melalui grup WhatsApp juga ya. Soal-soal ya, sudah kah? Sudah Ibu bagi ya? Kalau sudah, silahkan anak-anak kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Tidak usah ditulis soalnya, langsung jawaban ya. Silahkan dikerjakan. Ayo Firman, Aidil dikerjakan dulu soalnya. Salbani, ada soal 1 sampai 10 ya, dikerjakan supaya nanti nilainya bagus. Semangat, silakan dikerjakan ya. Semangat. Oke, sudah. Jessica sudah. Yang lain gimana? Sudah belum? Sudah, Bu. Oh, Lisa juga sudah ya. Dea sudah belum, Dea? Saya, Bu. Sarbani juga sudah ya. Sudah, Bu. Oke, sudah Sudah, semua. Bu. Baik. Kalau sudah semua nanti difoto ya. Oke, kalau sudah tolong nanti difoto kirim ke WA Ibu lagi ya, Nak, evaluasinya ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak, apakah menurut kalian pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Baik, anak-anak senang ya belajar dengan Ibu hari ini. Senang, Bu. Senang lihat apa? Ayo. Belajar. Belajar. Terus ada teka-teki. Ya, baik. Hari ini semuanya senang. Ibu juga ikut senang. Nah, anak-anak, Pak bantu simpulkan Ibu ya. Hari ini kita belajar tentang apa saja, misalnya seperti itu. Ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Husna, silahkan. Apa kesimpulannya hari ini? Hari ini kita belajar tentang tes eksplanasi dan pengaruh penemuan listrik dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Yeay, luar biasa. Husna, terima kasih sudah membantu Ibu ya, Nak ya. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, lalu pengaruh penemuan listrik terhadap kehidupan sosial dan budaya. Baik, anak-anak Ibu, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana. Nah, kalau tadi kan kita sudah belajar teorinya. Nah, pertemuan berikutnya kita akan belajar membuat rangkaian listrik sederhana. Nah, supaya siapa tahu nanti kalau sudah dewasa anak-anak bisa menjadi petugas atau pegawai PLN. Oke? Anak-anak Ibu, untuk hari ini pembelajaran kita Ibu cukupkan. Ibu selalu mengingatkan anak-anak untuk tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa makan. Jangan lupa makan, hanya nanti kamu takutnya kamu tuh main aja, nggak ingat makan, seperti itu ya, Nak ya. Baik, bagus, dikasih jempol sama Firman. Oke, kata Firman. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan tutup dengan doa ya, Nak ya. Oke, Ibu minta yang mimpin coba Firman deh. Pimpin doa ya, Firman. Berdoa mulai, berdoa selesai. Beri salam guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak hebat semuanya. Jaga kesehatan, semangat belajar ya. Iya.